Halo, Assalamualaikum. Kembali bersama kami Ataris Motovlog. Kali ini kita kedatangan sepeda motor Supra X helm in ya. Tuh yang punya Abang Ganteng tuh, Abang Ganteng. Nah, permasalahan motor ini kemarin itu mati total, dan juga motornya berasap ya, berasap. Terus stangnya juga berbunyi, terus bagian permesinannya kita perbaiki ya. Terus setelah itu akinya error, udah kita ganti. Terus terjadi lagi permasalahannya di ini, ngerebet, motornya ngerebet ya. Nah, setelah kita lakukan pengecekan bagian ini, sensor-sensornya ini seperti nozzle-nya, terus ini apa namanya itu TPS. Terus setelah itu kita lakukan meriset, ngerebetnya nggak hilang-hilang. Oke ya, ngerebetnya nggak hilang-hilang. Terus usut, kita cari permasalahan secara continuous, secara terus menerus. Nah, motor ini begitu sensor apa namanya ini, sensor temperatur oli ya, TOT. Sensor ini begitu sensornya ini pas, ini motornya kembali normal, hidupnya langsam. Begitu gasnya ditarik, enak tanpa ngerebet ya. Nah, akan tetapi begitu kita nyalakan motor ini kita matikan, lalu kita nyalakan kembali, motornya agak susah hidup. Dengan kondisi mesin yang udah oke, dengan pengabutan bensin yang sip, tapi motornya ngerebet. Terus kita lakukan ini, kita lakukan pengecekan di bagian kabel-kabel, dan lalu kita riset. Kabelnya itu di bawah bagasi sebelah kanan ini ada yang terkelupas ya, terus atas kita balut, ngerebet juga nggak sembuh-sembuh ya. Nah, setelah itu kita mencurigai sensor ini, sensor temperatur oli yang bermasalah. Begitu kita riset juga nggak ngaruh dikit pun. Terus dan pada akhirnya kita lakukan pemasangan apa di sini ya, apa namanya ini, transistor. Transistor ini nggak tahu ukurannya berapa ya kan. Yang jelas kita ambil dari bekas lampu ini, lampu neon ya, lampu di atas itu. Jadi yang rusaknya udah mati. Terus kita copot komponen lampu. Ini lampunya ya kan. Terus bagian elektroniknya yang di dalam itu kita lepas. Ini kita lakukan menggunakan alat ini buat ngeriset kemarin ya. Kita riset, terus nggak mau. Terus ini komponen elektronik lampu ya, lampu anok. Terus ini bagian ini resistornya kita lepas. Terus kita colokkan ke kabel warna ini, warna kuning ya, warna kabel kuningnya ya. Terus yang kabel warna yang satunya ini, yang kabel hijau itu nggak ada ngaruh, soalnya itu masanya ya. Setelah kita lakukan pemasangan, bolak-balik arahnya sama. Ini udah kita pasangin ya. Nanti kita solder ya. Solder lalu kita balut kembali ya kan, sehingga motornya normal. Ini tanpa ada aki pun motornya bisa normal ya. Yang inilah alat inilah yang
kita pasangkan di sini resistor. Nggak tahu ukurannya nih berapa. Yang jelas inilah gelang-gelang warnanya di ada merah double ya. Kalau resistor kan mengukurnya cara menentukan kapasitasnya kan kayak gitu. Nih. Gelang pertama warna merah, gelang keduanya warna merah juga, putih serta coklat ya. Dan ukurannya pun macam-macam. Nih. Terus kita ambil yang ini, yang warna merah ini, karena kami berpikir ini kapasitasnya lebih besar ya, nggak tahu ukurannya berapa ini, berapa OHM, berapa hambatannya nggak tahu. Jelas kita lepas langsung kita pasangkan di sini, sehingga motornya jadi normal ya. Nah sekarang kita coba ya, ini colokkan ke sini, langsung kita starter. Kunci kontaknya kabur ya. Langsung kita starter, kita cari kunci kontak, kita lakukan penyalaan. Sobongan aki ini udah baru ya. Motornya normal. Motornya nggak ngerebet lagi, udah normal ya. Cuman alat itulah yang kita berikan ya buat motor ini, resistor. Nggak tahu ukurannya berapa, yang jelas itu copotan lampu. Kan motornya normal kembali. Kemungkinan ini permasalahannya di bagian elektronik, elektroniknya, tapi permasalahannya itu kompleks ya, nggak mungkin kita ganti untuk semuanya kan. Ini tanpa aki pun motor ini juga enak diajak ini ya, digeber ya. Nih kita lepas sekringnya dulu, sehingga mati. Sekring udah kita lepas, di starter pun tak bisa ya kan. Ini starter kontaknya, ini main switch, main ini buat kontak ya, nih SUP ini buat ini injeksinya. Kita lepas lalu kita selah. Nah normal kan, tanpa aki pun motornya bisa kembali normal. Oke ya, cuman ini ya, cuman sensor ini yang cuman kita lakukan ini perubahan. Kita kali pakai resistor, langsung motornya bisa normal. Ini TB nya udah, throttle body udah kita bersihkan, nozzle-nya udah dibersihkan. Ini sensor-sensornya, sensor ini TPS ya. Terus kita juga lakukan reset, ini colokan resetnya ya. Kalau ini buat ini nih, buat switch, buat switch netral, colokan yang hitam. Terus pompa injeksi udah kita bersihkan semuanya, bahkan kita copot komponen motor lain ya buat ngetes penyakitnya nggak hilang-hilang ya. Terakhir ya, ini kita temukan permasalahan di sini, yang mana tujuan alat ini buat ini ya, buat memanipulasi sinyal sehingga ECU membacanya komponen sensor itu dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, kita pasangin body-bodinya, lantas kita serahkan kembali ke konsumen ya, kepada sang pemilik ya. Oke, sekian dulu tip dari kami ya. Dan ini permasalahannya juga sama nih nanti. Ini motor Jupiter Z1, permasalahannya di ini pompa injeksi.
Kita selesaikan itu dulu, langsung kita pindahkan ke sini. Nanti kita review apa permasalahannya ini ya motor yang satu ini. Oke, yang sana udah kelar. Terus kita lanjutkan ke motor om-om itu ya. Oke, sekian dulu dari kami. Oh, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum. Salam Ataris Motovlog.